Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahun nur, sobahul khair. Mada darsunal ana, ta'limu dinil Islam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak Ibnu Firnas pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, semuanya sudah siap untuk belajar? Baik, kali ini kita akan belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai banyak nama indah, jadi yang semuanya itu mengacu pada sifat-sifat Allah. Nah, jadi nama-nama indah inilah yang dikenal dengan sebutan Asmaul Husna, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tadi menjelaskan akan keberadaan nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa memanggil Allah dengan nama-nama indah tersebut, kecuali dalam ibadah yang sudah ditentukan atau ibadah mahdoh, seperti sholat. Itu misalkan Allahu Akbar. Nah, Allah di sini tidak boleh diganti dengan kata yang lain. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar. Itu tidak boleh karena sudah ditentukan. Nah, kita sudah tahu ya, Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 99. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsoha dakhalal jannah. Jadi sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, maka dia masuk surga. Jadi di sini ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa yang menghafalnya dijamin akan masuk surga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumitu, yang berarti yang maha mematikan. Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi manusia, hewan, tumbuhan pasti akan mati. Jadi seluruh makhluk hidup itu pasti akan mati. Jadi manusia tidak bisa lari dari kematian. Jadi kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Tapi tentu saja untuk menuju kebahagiaan abadi itu kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi segala larangannya. Misalkan rajin sholat, rajin belajar, rajin membaca Al-Quran,
serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Larangan-larangan Allah juga harus kita tinggalkan. Contohnya mencuri, berkelahi, atau menyakiti orang lain. Jadi semuanya itu harus ditinggalkan. Yang selanjutnya yaitu Al-Hayyu, yang berarti yang maha hidup. Nah, ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan memberi hidup kepada makhluknya. Jadi hidup atau mati makhluk itu ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang mengalami sakit yang berat, sakit yang parah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkehendak memberi kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering juga kita melihat orang yang tidak sakit, kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, tapi tiba-tiba saja terdengar kabar dia sudah meninggal. Penyebabnya bisa macam-macam. Ada yang sakit jantung, ada yang jatuh, tabrakan, tenggelam, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu ya. Jadi tua itu bukan patokan bahwa dia akan mati duluan. Karena yang muda pun juga banyak yang sudah mati ya, karena itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi hidup. Lalu bagaimana sikap dan perilaku kita dalam kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan yang teratur, tidak berlebihan, olahraga, kemudian juga membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu Al-Qayyum, yang berarti yang maha berdiri sendiri. Nah, di sini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu hidup sendiri dan Dia maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Dia yang mengurus makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Allah mengatur segala yang ada di alam ini. Sedangkan adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah itu bukan karena Allah membutuhkan bantuan, akan tetapi hal itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas malaikat dan semua makhluk. Jadi sudah sepantasnya semua makhluk tunduk terhadap perintahnya. Nah, sifat ini memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Jadi kita harus berlatih ya mulai sekarang untuk hidup mandiri. Misalkan makan sendiri, mandi sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, belajar menyapu, mencuci baju sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Al-Ahad, yang berarti yang Maha Esa. Yang maksudnya di sini bahwasanya Allah adalah Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada tandingan bagi Allah.
Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah adalah satu-satunya Tuhan. Mari kita perhatikan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang wajib kita sembah. Jadi tidak ada sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar senantiasa mengimani bahwa Allah itu satu, tidak ada sesembahan selain Allah. Jadi Allah tidak ada tandingannya. Jadi kita hanya beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh mempercayai kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini termasuk kita tidak boleh percaya kepada dukun, peramal, zodiak-zodiak, itu tidak boleh kita percayai. Jadi hanya yakin pada Allah satu-satunya. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Asmaul Husna menambah keimanan kita semuanya. Jadi kita tambah yakin kepada Allah dan bertambah pula semangat kita untuk terus belajar dan beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.